Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Reski Farnanda. Pada kali ini kita akan membahas contoh soal SKB CPNS tahun 2024 mengenai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Dan kali ini kita akan membahas kemampuan umum yang pertama, yaitu kebijakan dan standar TI. Kebijakan dan standar TI itu menurut saya yang paling sering banyak muncul, insya Allah itu ada 4, yaitu ada COVID, ada ITIL, ada SMKI, dan ada Pembok. Nah, kali ini kita akan membahas COVID, guys. Seperti apa materinya? Ayo kita simak. Ya, seperti ini materinya teman-teman. Langsung aja kita akan bahas sekilas COVID itu apa sih. Nah, ini dia sekilas dari COVID. COVID itu adalah Control Objective for Information and Related Technologies. Kerangka kerja ini dibuat oleh ISACA, yaitu Information System Audit and Control Association, untuk lingkup manajemen teknologi informasi dan IT governance. Ya, sesuai dengan nama jabatan yang akan kita lamar, yaitu penata kelola sistem dan teknologi informasi, itu juga sama dengan IT governance, kurang lebih lah ya. Dan ini dia tujuannya. Tujuan dari COVID itu sendiri yaitu menjembatani antara pemahaman manajemen teknologi informasi dan eksekutif bisnis lainnya, yaitu memberi kerangka kerja yang komprehensif serta membantu perusahaan mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen IT perusahaan. Menyediakan suatu model tata kelola teknologi informasi yang membantu dalam memberikan nilai tambah dari teknologi informasi serta memahami mengelola risiko terkait dengan teknologi informasi bagi manajemen. COVID juga membantu menjembatani antara kesenjangan kebutuhan bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknis. Dan yang terakhir, dapat berguna untuk ukuran perusahaan baik komersial, nilaba ataupun sektor publik. Ini dia komponen-komponen dari COVID itu sendiri. Ada Executive Summary, Framework, Control Objective, Audit Guidelines, Management Guidelines, dan Control Practice. Ini dia definisi pengendalian internal menurut COVID. Lagi-lagi teman-teman, kalau kita berbicara tentang COVID itu sendiri, COVID itu kan ada materi di SKB CPNS yang pertama. Terus di pengendalian internal juga ada juga materi kemampuan khusus di pengendalian internal dan audit TI juga masuk juga, guys. Jadi satu materi dengan materi lainnya itu saling berhubungan. Dan ini dia pengguna utama COVID itu sendiri, yaitu ada manajemen, user, auditor. Nah, ini dia tujuan pengendalian internal bagi organisasi, teman-teman. Yang pertama, operasi yang efektif dan efisien. Dan yang kedua adalah kerahasiaan. Yang ketiga adalah integrity atau integritas. Yang keempat adalah availability atau ketersediaan informasi. Dan yang kelima itu pelaporan keuangan yang handal. Dan yang keenam, ketaatan terhadap ketentuan hukum dan peraturan. Nah, ini teman-teman, ada namanya 5 prinsip. Perhatikan baik-baik, ini adalah 5 prinsip dari COVID sendiri, teman-teman. Yaitu ada, kita harus bertemu dengan apa keperluan dari pemangku kepentingan. Dan yang kedua itu covering enterprise end-to-end, menutupi sebuah organisasi atau menutupi kelemahan dari organisasi tersebut. Dan yang ketiga itu adalah applying a single integrated network. Kita di COVID-5 itu sendiri, teman-teman ya, bisa terintegrasi sama framework yang lainnya, seperti COVID-5 bisa terintegrasi sama ITIL, bisa terintegrasi sama ISO SNI 27001 tentang SMKI,
Dan lain-lain lah teman-teman ya. Dan yang keempat itu adalah enabling holistic approach. Dan yang kelima itu adalah memisahkan antara governance dengan manajemen. Ini teman-teman sekilas bisa kalian baca sendiri. Stakeholder itu seperti apa. Terus ini juga seperti apa teman-teman. COVID-5 mengintegrasikan tata kelola baik dari sistem informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan secara keseluruhan dengan mengcover seluruh fungsi proses yang ada di dalam perusahaan ya. Ini juga teman-teman bisa COVID-5 itu bisa kita gabungkan dengan framework lain seperti ITIL ataupun SMKI juga bisa. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Ini teman-teman. COVID-5 itu ini yang penting teman-teman. Ini bakalan keluar nanti di soal ya teman-teman ya. Terutama di soal latih hari ini. Perhatikan baik-baik. Ini ada 7 kategori enabler dari COVID-5 itu sendiri. Yaitu ada principle, policy, and framework. Dan yang kedua ada proses. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Dan yang keempat itu ada budaya, etnis, dan perilaku. Dan yang kelima ada information, service. Dan yang kelima ada information, Dan yang keenam ada service, infrastructure, dan aplikasi. Dan yang ketujuh itu masalah SDM, yaitu people, orangnya itu sendiri, skill, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan ini dia governance, pemisahan antara manajemen dan tata kelola. Nah, ini ya teman-teman. Pemisahan manajemen dan tata kelola yang bisa kalian lihat di slide berikut ini. Nah, ini dia. Ini ada COVID-5 life cycle. Bisa kalian lihat. Aman ya? Oke. Ini ada fase pertama teman-teman. Apa yang kita kendalikan teman-teman? Itu ada ini program inisiasi, ada establish desire to change, ada merekognisi apa keperluan kita, apa yang kita perlu lakukan. Nah, ini fase kedua. Di mana kita sekarang? Nah, itu dia. Kita harus menemukan fase kedua itu kita harus menemukan problem dan opportunities. Terus ada implementasi tim, terus ada asset current state. Nah, itulah dia ya. Dan ini dia fase ketiga. Di mana yang kita mau? Apa sih tujuan kita yang kita mau tuh? Nah, itulah targetnya, komunikasinya, terus apa gitu. Menemukan roadmapnya, misalnya mendefinisikan roadmapnya. Nah, itulah dia. Apa yang perlu kita selesaikan? Yang keempat itu. Ada rencana programnya, ada identify role playernya, ada build improvement-nya. Itu apa? Membangun apa itu build improvement? Membangun peningkatan. Nah, itulah dia ya. Terus yang kelima. Apa yang kita dapat di sana? Yang kita dapat. Yang perlu kita, bagaimana cara kita mendapatkannya? Maksudnya, bagaimana cara kita mendapatkannya? Yang kelima itu apa-apa aja? Itu ada executive plan, ada operate and use, ada implement, improvement. Kita mengimplementasikan peningkatan itu. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang keenam, fokus dalam pelaksanaan operasi yang berkelanjutan atas perbaikan yang dibuat serta pengawasan atas pencapaian manfaat sebagaimana yang telah direncanakan. Nah, yang direncanakan itu tetap yang pertama-tama nih. Ini pertama-tama nih kita rencanakan nih. Oke.
Nah, ini yang ketujuh, teman-teman. Bagaimana kita lakukan supaya kita menjaga momentum ini? Itu kita review efektif. Kita review apa yang efektif, apa yang tidak efektif. Terus kita sustain, kita bertahan. Yang bagus-bagus kita tahankan, yang jelek-jelek kita buangkan. Nah, itu dia. Terus yang terakhir itu ada monitor and evaluate. Nah, memantau dan mengevaluasi. Nah, itulah dia. Nah, sepertinya sudah cukup nih materi. Kita lama kelamaan bahasa Melayu saya keluar ya, teman-teman ya. Langsung aja kita ke slide berikutnya, teman-teman ya. Yaitu langsung aja kita ke latihan soalnya, bosku. Ini dia, kita akan latihan soal. Soal pertama, 30 detik. Oke teman-teman. Ini dia soal pertama, teman-teman ya. Tentang kebijakan dan standar TI, teman-teman. Dalam rangka SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Ini adalah soal pertama, teman-teman. Saya jawab. Teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Ketutupan ya. Bentar ya, ketutupannya. Silakan. Oke, sudah. Kita akan bacakan sebuah perusahaan fintech menggunakan prinsip COVID-5 untuk mematuhi regulasi data pemerintah yang baru, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan layanan. Dalam rangka Gold Cascade, apa langkah terbaik untuk memastikan tujuan ini tercapai? A. Menyelaraskan tujuan TI dengan tujuan kepatuhan regulasi. Yang B. Membuat daftar resiko terkait keamanan data dan kepatuhan. Yang C. Memprioritaskan investasi teknologi untuk mendukung keamanan data. Yang D. Mengidentifikasi keterkaitan antara enterprise goal dan kebutuhan pelanggan. Yang E. Memperbarui memperbarui kebijakan privasi pelanggan untuk memenuhi peraturan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Mengidentifikasi keterkaitan antara enterprise goal dan kebutuhan pelanggan. Pembahasannya bisa kalian baca di bawah. Oke, soal nomor 2. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, kita akan bacakan soal nomor 2. Sebuah organisasi besar sering menghadapi konflik antara tim TI dan bisnis terkait prioritas proyek. Berdasarkan prinsip covering the enterprise end-to-end, bagaimana organisasi dapat mengatasi konflik ini? A. Mengintegrasikan proses manajemen proyek TI dengan tujuan bisnis melalui peta strategi. B. Menyerahkan semua keputusan strategis kepada eksekutif bisnis. C. Membentuk komite independen untuk menilai prioritas proyek. D. Mengadopsi alat pengelolaan proyek untuk menyelaraskan komunikasi. E. Menyusun KPI terpisah untuk setiap tim lalu menggabungkannya pada tahap akhir. Jawaban yang tepat yang A.
mengintegrasikan proses manajemen proyek TI dengan tujuan bisnis melalui peta strategi. Untuk pembahasannya, silahkan kalian baca aja di bawah. Oke, soal nomor 3. Silahkan di pause ya teman-teman ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Jawab rata-rata 30 menit agar teman-teman terbiasa. Dan saya juga terbiasa untuk mengerjakan soal ini teman-teman. Silahkan. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman. Kita bacakan soalnya. Dalam implementasi prinsip mengaktifkan pendetak. Oke teman-teman, langsung aja kita baca soalnya teman-teman. Dalam mengimplementasi prinsip mengaktifkan pendekatan integrasi, sebuah organisasi manufaktur global menghadapi tantangan dalam menyinkronkan kebijakan di berbagai negara. Apa langkah terbaik untuk memastikan prinsip ini diterapkan secara efektif? A. Membangun kebijakan global dengan penyesuaian lokal minimal. B. Mengadopsi sistem ERP tunggal yang seragam di semua wilayah. C. Menyesuaikan kebijakan TI lokal dengan kebutuhan bisnis masing-masing negara. D. Melibatkan semua pihak dalam pembuatan kebijakan global tanpa fokus lokalitas. E. Memusatkan semua kebijakan di kantor pusat organisasi. Teliti teman-teman. Dilihat soalnya karena soal ini sangat amat hot banget teman-teman. Silakan. Teliti terus. Oke. Jawaban yang tepat adalah yang C. Menyesuaikan kebijakan TI lokal dengan kebutuhan bisnis masing-masing negara. Untuk pembahasannya, silahkan kalian baca di bawah. Lanjut soal nomor 4 teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Pelan-pelan teman-teman dibaca lagi. Karena soal ini sangat hot teman-teman. Silahkan dicerna, dieliminasi dulu jawabannya yang mana yang salah duluan. Oke, sambil saya bacakan. Sebuah pemerintah daerah ingin memastikan keamanan data sensitif penduduk melalui penerapan enabler, kebijakan, dan prinsip. Apa langkah awal yang paling efektif, teman-teman? A. Menyusun kebijakan keamanan berdasarkan hukum dan regulasi yang berlaku. B. Mengidentifikasi risiko utama dalam pengelolaan data penduduk. C. Melakukan simulasi keamanan untuk menguji kesiapan sistem. D. Melibatkan komunitas lokal dalam pembentukan kebijakan keamanan. C. Melakukan mitigasi risiko dengan cara membentuk tim SOC. Sudah? Jawaban yang tepat adalah yang B. Mengidentifikasi risiko utama dalam pengelolaan data penduduk. Untuk pembahasannya, silakan langsung saja baca di bawah teman-teman. Silakan teman-teman. Oke, soal nomor 5 teman-teman. Langsung saja dijawab teman-teman. Tarik napasnya, konsentrasi. Sudah teman-teman, sudah 30 detik nih. Sudah ya? Oke, kita langsung aja bahas soal nomor 5. Penerapan enabler orang, keterampilan, dan kompetensi. Nah, ini penerapan SDM ini. Sebuah organisasi multinasional mendapati bahwa karyawan lokal
kurang mampu mengikuti pelatihan teknologi terbaru. Apa strategi terbaik untuk mengatasi masalah ini? Apa teman-teman? A, B, C, D, atau E? Oke. Sudah? Gimana teman-teman? Oke. Hati-hati. Ini bakalan menjebak banget. Tapi kalau kalian sudah baca slide tadi, dia itu ada 7 prinsip. 7 enabler ya. Itu ada enabler yang budaya, etnis, ataupun perilaku ataupun kebiasaan. Ya, ini ada kaitannya teman-teman antara enabler. Ya, betul sekali. Sudah paham? Jawaban yang tepat adalah yang A. Menyediakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan budaya lokal. Untuk bahasanya bisa kalian lihat di bawah ini. Oke, soal nomor 6 teman-teman, silahkan dijawab teman-teman. Sebuah bank menggunakan enabler informasi untuk meningkatkan layanan berbasis data pelanggan. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara data yang dikumpulkan dan kebutuhan bisnis. Apa langkah paling relevan untuk mengatasi masalah ini? Soalnya begitu hot, jawabannya juga begitu hot. Silahkan teman-teman dijawab. Sudah? Sudah teman-teman? Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Mengembangkan model analitik untuk mendeteksi pola dalam data. Untuk pembahasannya, silahkan kalian lihat di bawah. Soal nomor 7. Sebuah organisasi yang fokus pada riset menghadapi kendala dalam memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Berdasarkan domain IDM 01, memastikan tata kelola TI terpadu, apa langkah paling awal yang paling penting? Nah, yang terpadu. Oke, teman-teman. Silakan teman-teman. Kata kuncinya sih sudah jelas nih, teman-teman. Bisa kalian lihatlah. Oke? Memastikan tata kelola TI yang terpadu. Kalau udah terpadu berarti ya betul. Menyelaraskan kebijakan tata kelola TI dengan kebutuhan regulator. Untuk pembahasannya, silahkan kalian lihat di bawah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8, teman-teman. Dalam domain APO 12, yaitu manajemen risiko TI, sebuah perusahaan teknologi berencana mengurangi risiko keamanan berbasis cloud. Apa langkah paling relevan untuk mencapai hal ini? Lagi-lagi teman-teman, materi COVID juga ada terhubung dengan materi manajemen risiko TI sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB tentang SKB CPNS ya teman-teman ya. Silakan teman-teman dijawab.
Yang E sudah pasti salah. Menurunkan tingkat aspek pengguna tidak mungkin teman-teman. Apalagi yang pasti salah? Yang D sudah pasti salah teman-teman. Sudah? Oke. Kita sudah eliminasi antara A, B, C. Mana yang tepat? Ya, betul sekali. Jawaban yang tepat itu yang A. Mengidentifikasi risiko utama dalam operasional berbasis cloud. Untuk pembahasannya, silahkan kalian lihat di bawah. Mana nih? Ngilang. Plak. Silahkan teman-teman. Oh, soalnya begitu hot ya teman-teman ya. Begitu sangat amat hot banget. Nah, ini dia. Dalam domain BAI 08 yang kita sebut dengan knowledge control, sebuah organisasi menghadapi tantangan dalam mempertahankan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan kunci. Apa langkah terbaik untuk mencegah hilangnya pengetahuan ini? Hot banget teman-teman. Opsinya A. Membangun sistem dokumentasi berbasis cloud. B. Memberikan insentif kepada karyawan tetap berada di organisasi. C. Menyusun kontrak kerja dengan ketentuan larangan membocorkan pengetahuan. D. Meningkatkan kolaborasi tim melalui aplikasi berbagai pengetahuan. E. Mengalihkan pengetahuan karyawan dengan pendidikan formal untuk generasi yang baru. Oke teman-teman, silakan. Yang C sudah pasti salah. Kalau kita eliminasi, C sudah pasti salah. Apalagi yang pasti salah? Yang D tidak nyambung, di luar dari konteks soal, sudah pasti salah. Apalagi teman-teman? Yang B, maybe bisa jadi. Yang E bisa jadi juga. Yang A, ya E, yang A yang tepat. Membangun sistem dokumentasi pengetahuan berbasis cloud. Lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Sebuah pemerintah daerah, astagfirullah. Lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Sebuah pemerintah daerah telah berhasil mengelola sistem e-government. Namun, terdapat keluhan masyarakat terkait lambatnya respon layanan. Apa langkah terbaik meningkatkan kinerja berdasarkan domain COVID-5? Nah, silakan teman-teman. Sebenarnya sih udah jelas teman-teman ya. Kalau ada soal mendapat keluhan layanan karena itu responnya lambat teman-teman, berarti jawabannya juga pasti ada kata kuncinya itu. Di soal ditanyakan layanan, jawaban juga ditanyakan layanan. Jawaban yang tepat yang A. Mengelola permintaan layanan dan insiden. Untuk pembahasannya silahkan kalian lihat di bawah. Oke, soal nomor 11 teman-teman. Silahkan dijawab teman-teman. Makin lama makin ngantuk ya. Silahkan jawab teman-teman. Dalam implementasi COVID-5 di organisasi nirlaba, tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan IT. Berdasarkan kerangka COVID-5, apa strategi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini? Silakan teman-teman jawab. Ya. Sudah teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang tepat yang A. Memprioritaskan domain dengan
dampak langsung terhadap organisasi. Untuk pembahasannya, silahkan kalian lihat di bawah. Soal nomor 12. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang, mereka ingin mempercepat respon terhadap pengaduan masyarakat. Namun, data menunjukkan bahwa staf IT sering kesulitan menentukan prioritas pengaduan. Apa yang harus dioptimalkan berdasarkan COVID-5? Silahkan teman-teman dijawab. Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, benar sekali teman-teman. Alhamdulillah. Jawaban yang tepat yang A, mengelola permintaan, layanan, dan insiden. Untuk pembahasannya, silahkan kalian lihat di bawah. Oke teman-teman, ini merupakan soal terakhir teman-teman. Ya, ini soalnya ini cukup next level. Tetapi walaupun ada istilah-istilah asing, tapi dia itu ada dijelaskan di dalam soalnya teman-teman. Seperti soal TWK juga, dia sebutkan pasal tapi dia juga menjabarkan isi pasal tersebut. Silakan teman-teman, soal nomor 13. Sebuah organisasi besar melakukan evaluasi dengan COVID-5 PAM dan menemukan bahwa kapabilitas domain DSS02 berada di level 2, managed. Apa langkah strategis yang harus diambil untuk meningkatkan kapabilitas ini ke level 3, establish? Silakan teman-teman dijawab. A, B, C, D, atau E? Silakan berpikir teman-teman. Soalnya ini begitu hot, teman-teman. Silakan teman-teman, kalau udah soal ini teman-teman. Apa? Oke, apa teman-teman? Kalau kita eliminasi C, tidak mungkin teman-teman. Kalau C ini udah level di awal-awal. Bener gak? Ah, benar ya, oke. Apalagi yang dieliminasi teman-teman? Apalagi? Yang B? Oke, yang B juga kita eliminasi. Ya lah ya. Saya hitung mundur teman-teman. Silahkan jawab teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah yang A. Menstandarkan proses insiden di seluruh organisasi. Oh iya. Apa sih alasannya kenapa jawaban yang adalah A teman-teman? Ini dia teman-teman alasannya ya. Silahkan teman-teman. Tuh. Jawaban B, C, D, dan E itu sudah sesuai dengan konteks soal teman-teman. Jawabannya kelihatannya benar-benar semua ya. Tetapi ada yang paling benar. Ya, betul sekali. Yang benar itu yang A, teman-teman. Menstandarkan proses insiden di seluruh organisasi adalah langkah tepat untuk mencapai level establish. Karena standarisasi memungkinkan pengelolaan insiden secara seragam dan efisien di berbagai unit, teman-teman. Oke, teman-teman. Demikianlah video saya kali ini, teman-teman ya. Tentang kebijakan dan standar TI, teman-teman ya. Terima kasih yang kalian sudah nonton dan ikut-ikut bantu jawab soal, teman-teman. Setelah kita bahas ITIL, yaitu COVID-5 juga teman-teman ya. Setelah kita tadi bahas ITIL terus COVID-5, next video kita akan bahas SMKI dan PEMBOK, teman-teman ya.
Itu semua materi itu dengan 4 kerangka kerja atau framework TI itu sudah, menurut saya pribadi, sudah mencakup hampir keseluruhan materi SKB, CPNS, penata kelola sistem dan teknologi informasi. Demikianlah video saya kali ini. Jika kalian suka, kalian boleh klik tombol like. Jika kalian punya kritik ataupun saran, silahkan komen di bawah. Please stay tuned with click subscribe and see you in the next video. Kevin Dix. Oh, Mr. UCL nih, Mr. UCL. Sekarang main di Conference League. Kevin Dix. Wis, mana Kevin Dix? Wis. Dah. Bye bye semuanya.